agak beda sendiri kayaknya dia nih. Kenapa? Karena dia mau berkomedi. Katanya. Wah ini ranahnya lo sih Gil. Sikat Gilang Baskara. Ini ada nih akhirnya satu-satunya mungkin ya yang mau melakukan stand up comedy di panggung ini. Dia aslinya dari Cirebon katanya. Tapi udah pindah. Tinggalnya di Depok. Makin menjauh. Iya. Depok kan jauh banget. Saya lebih jauh Cirebon sih kalau kesini. Nah itu kan kayak ibaratnya beda. Oh iya ya. Dia milih yang jauh ya, dari Cirebon tetap yang jauh. Iya. Oke deh, kita gak sabar pengen hahaha. Iya. Kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ote Syekh. Perkenalkan, nama saya OTC, umur saya 23 tahun. Asal saya itu waktu itu ibu saya ketemu sama bapak saya, akhirnya jadilah saya. Lahirnya di Cirebon, bikinnya nggak tahu di mana, itu aja. Saya adalah seorang pria yang ingin banget jadi seorang komedian dari kecil, tetapi orang tua nggak support. Akhirnya saya pengen tetap stand up, dan alhamdulillah saya bisa stand up komedi sampai sekarang ini. Untuk sekarang sih aku no ya. Karena ada Risandra, jadi pas lihat top 11 kemarin, oh ada yang cantik nih, jadi saya break dulu sama pacar saya. Nggak tahu, lihat nanti setelah itu. Semoga pacar saya nggak nonton ya. Oh, biasanya kerja kelompok, kemudian ngerjain skripsi, ngomongin tatanan negara, banyak lah pokoknya. Loh, kan saya bilang udah nggak ada. Dia udah meninggalkan saya. Jadi semoga ya dengan ketemunya Risandra di sini, semoga diberikan jalan lah. Kalau nggak diberi jalan sama Risandra, minimal Inventory yang memberikan jalan. Oh, saya udah usaha dari kemarin, saya udah nyinggung Yuri. Yuri, itu ada Risandra, nggak diajak ngobrol di sini. Itu satu, biar saya bisa kenalan. Kedua, saya itu kemarin kan ada yang baru diupload sama TNV, postingannya saya sebelah sama dia, saya tag dia. Jadi biar di-mention, oh ini Instagram saya gitu kan. Sampai sekarang saya aktif buat DM-an sama dia, jadi ya untuk komunikasi lancar sampai sekarang. Tujuan saya sih simple, karena saya single, jadi semoga saya bisa dapetin Risandra sih. Saya pengen challenge diri saya kalau stand up komedi di luar kompetisi stand up seperti apa. Dan ingin menjadi warna baru juga buat The Next Five Season 2. Kalau ngomongin soal mimpi, sebenarnya dari kecil udah jadi mimpi saya ya, menjadi seorang komedian. Sekarang udah tercapai, jadi kalau ngomongin mimpi masih banyak banget mimpi-mimpi yang harus dikejar. Pengennya bisa jadi lebih dikenal di dunia digital, dan bahagiain orang tua sih simple, karena kan awalnya ikut stand up tuh nggak disupport sama orang tua, sekarang udah dikasih support tapi belum bahagiain dia sepenuhnya. Awalnya karena saya tidak melanjutkan pendidikan, karena saya terlalu kekeh buat ngejar mimpi saya stand up komedi. Akhirnya orang tua nggak setuju, walaupun saya sering juara saat itu untuk lomba-lomba di kota-kota, tapi orang tua tetap nggak setuju sama sekali. Sampai akhirnya alhamdulillah untungnya orang tua ngizinin saya buat lanjutin stand up sampai sekarang. Begitu syukur
susah, syarikannya, apalagi akan beri. Begitu sulit akan hari, apalagi akan beri. Begitu susah, syarikannya, apalagi akan beri. Aduh, capek juga ya ngerjain ternyata ya. Perkenalkan, nama saya OTC, saya dari Cirebon. Saya ini orangnya romantis, kalau nggak percaya tanya aja Risandra Ardin. Buat yang belum tahu, Risandra Ardin itu salah satu peserta dari X5 Season 2. Ternyata dia juga seorang penyanyi wedding. Nyanyi mulu di wedding orang, kenapa nggak kita aja yang wedding? Nanti dia yang nyanyi biar gratis. Ya, saya ini sempat pernah punya pacar. Dia suka banget sama bunga. Tapi kalau ketemu dia, saya nggak pernah bawain bunga. Tapi saya instalin aplikasi pinjol biar banyak bunganya. Saya juga pernah ya, pengen ngasih surprise buat dia pas ultah. Saya bawain dia bucket coklat. Tapi pas nyampe rumah dia, udah keduluan sama cowok lain. Yang bawain dia bucket duit dalam bentuk bunga. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang manis akan kalah sama yang berduit. Saya senang akhirnya di sini bisa bertemu dengan juri kita, siapa lagi kalau bukan Mama Ute. Mama saya ya. Mama Ute ini untungnya terkenal ya, makanya dipanggilnya Ruth Sahanaya. Coba kalau nggak terkenal, dipanggilnya Ruth Saha eta. Tadi ada bocoran di awal katanya Ruth Sahanaya ya kan Mama Ute mau ngajak salah satu finalis ke Malaysia, bisa kali ya. Saya bisa kok jadi baking soda. Di sini juga ada idola saya, manajer kita Mas Nanda. Mas Nanda itu adalah manajer yang pernah megang artis besar seperti Nikta Gina, Ruben Onsu, Ayu Dewi dan masih banyak lagi. Ini dia artikelnya. Operatornya belum dibayar nih. Nah, harusnya ada nih tadi nih. Pokoknya dia itu seorang manajer ya. Nah ini dia. Mas kok agak beda ya mas ya? Ini Nanda Persada, ini Nanda Persami kayaknya nih. Manajer emang menaungi para artis, ini tendanya makanya nih ya. Saya pengen dipegang manajer sekelas Mas Nanda Persada. Tapi jangan senang dulu mas, ini rider saya. Transportasi. Nggak perlu mobil mewah, cukup naik gokar aja tapi diantar Nadiem Makarim. Playlist selama di mobil wajib ST12 tapi cari langsung yang nyanyi full album ya. Konsumsi wajib siapin ayam geprek tapi disuapin Ruben Onsu. Penginapan, nggak perlu hotel mewah. Nginep aja di rumah Raffi Ahmad, biar berasa jadi Rafathar. Di sini banyak ya peserta, salah satunya ada yang lolos karena judges pick, yaitu Nafisa. Saya yakin dia lolos karena efek pelihara spirit doll ya. Ventriloquist itu katanya suara perut, saya juga kalau suara perut mah bisa kalau akhir bulan ya. Dan ada salah satu peserta yang misterius yaitu Hidden Blast ya. Seperti yang kita tahu mereka tuh kemana-mana pakai masker, saya curiga mereka ini wibu ya. Perform pakai masker, karantina pakai masker, nih mandi kayaknya pakai masker juga nih. Tapi tetap dari semua peserta yang saya cinta cuma Risandra Ardin ya. Saya pengen kasih lihat kebersamaan saya bersama Risandra saat di karantina. Saya ini kalau lihat Risandra, bawaannya pengen nyandra. Tapi kalau keluarga dia pengen bebasin, saya nggak minta tebusan, saya minta restukan. Kebetulan Risandra Ardin tuh pecinta anjing. Ini pas banget sama saya, kelakuan saya kayak anjing. Maksudnya nurut sama majikannya. Selain seorang stand up komedian, saya juga seorang sosial media spesialis. Berkat ini, saya bisa dapat iPhone dari klien. Ini antara saya senang sama saya sedih. Senang akhirnya bisa pegang iPhone, sedih nggak tahu cara makainya. Pertama megang gimana cara screenshotnya nih.
Udah gitu iPhone apa-apa bayar, dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar. Saya curiga iPhone itu proyek petinggi, apa aja diduitin. Ya saya ini asli Cirebon, saya tinggal di pedesaan Cirebon. Cirebon tuh punya banyak ciri khas. Ada batik percaya saya, namanya batik Trust Me. Agak delay ya, nggak apa-apa ya. Ada juga batik yang nggak pernah cerah, namanya batik Mega Mendung. Mendung mulu nggak pernah cerah-cerah ya. Saya ini tinggal di pedesaan Cirebon, makanya senang pas pemerintah tahun depan katanya mau nambahin dana desa. Tujuannya biar dana berputar di desa. Bener, dananya muter-muter di kepala desa. Dan Cirebon itu punya kuliner khas namanya nasi jamblang. Nasi jamblang itu nasinya dibungkus pakai daun jati, tapi ukurannya cuma sekepal gini. Tapi saya porsinya porsi makan kuli. Jadi saya ganti daun jati pakai daun bungkus ya. Nih, yang lain enak kayak jurinya 3, saya jurinya 4 nambah 1 nih ya. Abis ini bukan minta komentar, dia komentarin ya. Ote, perform kamu bagus, tapi kamu kayaknya salah kompetisi ya. Saya kecewa pas Cirebon dibilang kota tilang. Tapi sekarang kalau saya ditilang, saya nggak bakal bisa ditilang sama polisi. Tinggal nunjukin aja foto ini. Saya makin pede kalau ditilang sama polisi ya kan. Wah, nggak bakal dia karena saya punya backingan. Sampai-sampai Instagram Ruang Ambarita komen di postingan saya. Segitu aja dari saya, mau main ke Polda. Ote Syekh. Ote benar sekali prediksi Anda karena jurinya tambah 1. Gilbas, ini makanan kamu. Enggak, Silakan, Mas. saya emang enggak. Halo, Teh. Ya. Agak canggung ya. Kita dengerin dulu komentar dari Gilbas ya teman-teman ya. Ngapain saya komentarin? Ini kan Anda kan juri-juri stand up komedi. Gak apa-apa Mas, invoice-nya nambah. Oh ada ya? Ada ya, Teh? Ada. Ada. Iya. Kamu kenapa berani sekali di antara yang lain nyanyi, main musik, ngedance, kamu stand up? Saya pengen nunjukin sesuatu baru. Wis. Jadi saya pengen nunjukin stand up kalau di tempat lain. Kalau saya ikut lomba stand up saya pasti juara. Kalau di sini kan belum tentu. Hah? Emang yang di sana pasti? Enggak juga. Mending lu kok kompetisi stand up, di sana nyanyi. Wah. Baru Bisa, bingung bisa, tuh. bisa, ya. Biar bingung. Ya. Gil tapi gimana Gil ngelihat Ote? Karena kan lu biasa ngejuriin juga gitu. Berarti tadi juga kan lu perhatiin tuh materinya Ote gimana. Kalau saya justru yang salut ya, pertama mental. Oke. Ini mungkin penonton yang di rumah nggak ngeliat, tapi kondisi studio nih sebenarnya kalau di apa ya, kalau kerjaan stand up nih sangat tidak proper gitu. Penonton jauh, di kiri bahkan, nggak di tengah. Terus acaranya bukan acara stand up gitu, ini dia penampil di antara yang nyelip-nyelip gitu. Cuma Ote berhasil naklukin kayaknya itu semua, kayak udah tahu tuh dia mainin siapa tadi? Risandra Ardin. Ardin. Saya ikut kompetisi ini karena ada dia. Oh sedap. Minimal kalau nggak juara di TNV saya juara di hati Ardin. Astaga. Warin. Kita udah janjian kalau juara bagi hasil soalnya. Ardin, itu enak dia mau ke toilet katanya, mau enak, agak enak dia. Ya terus tadi bahas soal juri gitu, kayaknya dia tahu kalau dia ini beda, jadi dia juga harus agak lebih lah gitu. Dan dia cukup berhasil sih saya lihat. Thank you Mas Gilbas. Luar biasa loh Yang Anda. jelek-jeleknya di belakang aja. Iya. Lu ngapain di sini sih? Lu ngapain? Memang alasan menjadikan Gilbas sebagai MC itu supaya peserta stand up komedian nyangkut. Akhirnya di season 2 ada yang ikutan. Tapi saya cuma pengen tahu, emang ada apa antara Ote Syekh dan Ardin? Pengen tahu aja. Kita awalnya nggak ada apa-apa, Heeh. sampai akhirnya selama karantina muncul bunga-bunga cinta. Karantina berapa lama emang? Udah sekitar seminggu, ini hari terakhir saya Mas, tolong Mas ya. Ini masih belum dapetin nih, bisa diperpanjang nggak kira-kira? Oh bisa perpanjang, kamu karantina di Wisma Atlet tapi ya. Boleh. Takut. Oh gitu, udah ada bunga seminggu ini ya? Iya udah, kita udah saling ngingetin, saya doang sih. Kamu tipe yang cepet sayang gitu ya? Ya saya Seminggu. care sama dia selama seminggu, saya nanyain udah bangun belum, Oh. udah breakfast belum. Breakfast. Iya, karena saya kan harus brunch juga, Oh. jadi saya harus. Brunch. Itu katanya dia pertama kali seumur hidup ngomong brunch barusan. Barusan saya dengar barusan. Biar semakin Jaksel dari Depok deket kan ya? Iya. Brunch at Canggu nanti lama-lama loh. Yes.
Yes, 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 yes. doang. Yes doang bro. Dia pikir dalam Canggu di mana Depok mana ya Canggu. Agak ngerti ya. Iya. Oke Ote siap-siap ya di komentar dari juri-juri yang sepertinya tadi saya lihat ini cukup menikmati juga ya. Iya. Silakan mungkin dari Koko Ivan duluan. Ote, Iya. waktu pertama kali screen profile-nya nongol, kita bertiga udah ketawa. Baru dari mukanya. Baru mukanya itu tuh, foto tuh. Nah itu tuh. Senyum 5 jari. Iya. Keren banget, bener tadi gue setuju sama Gilbas. Sekarang sebagai stand up comedy kita butuh respon ya, Gil ya, Betul, bener betul, ya. Butuh betul. ketawa, butuh apa, buat dapet energinya balik gitu. Nah terus di sini tuh kita jauh banget sama panggung. Lo tetap pede, lo nggak merasa ketika ada jokes yang nggak lucu, orang nggak ketawa, mood lu jadi drop gitu. Lu nggak gitu, lu stay di atas gimana bisa be better dari setiap punchline yang diberikan. Menurut gua lu keren. Thank you mas. Mantap Ote. Karena respon tuh butuh banget. Saya DM gak direspon-respon soalnya. Bagus Ardin bagus. Bagus Ardin gak usah direspon. Jangan ya. Ya, report spam langsung. Panitia Ardin tolong di-explain ya. Di-extend Gue astaga. pengen banget sama Ardin. Kayaknya kok Seberapa pengen sih lo sama nggak, Ardin? jangan kelihatan terlalu ngebet kayak di kamera biasa gitu. Maaf ya. Di keseharian juga kelihatan sih. Oke Mama Ute. Mama Ute silakan. Ote, Halo mama. aduh halo mama. Iya. Soalnya mama Ute jadi sama. Ute Ote. Iya. Ah. Ute dan Ote. Aduh ya. mimpi apa Mama Ute semalam ya. Ote emang bener tuh, dari mukanya aja tuh udah Komedi, lucu Mam. Udah komedi banget, ya? udah komedi banget gitu loh. Ditambah dengan penampilannya yang memang pinter gitu. Kamu tahu bagaimana harus berada di tengah-tengah lingkungan keadaan yang memang bukan tempat kamu di situ gitu. Kamu memanfaatkan cerita dari komedi kamu itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sini itu sih sebenarnya smart ya, pinter gitu. Kemudian kamu nggak kayak mikir gitu, nggak kayak mikir ya, memang spontan aja semuanya keluar gitu dengan spontan dan sangat buat aku sih menghibur banget ya. Kamu sangat menghibur, sukses gitu. Jadi untuk Otesye, Utesyuka. Thanks mom. Thanks Mom. Mama Ute maksudnya. Untuk Otesye, Utesyuka. Gitu. I love you so much ya. Mayan jilat dikit biar diajak ke Malaysia. Oh, pengen Nah, goalsnya ke Malaysia. Emang di Malaysia mau ngapain kamu? Mayan di sana lihat Upin Ipin langsung. Udah gede apa belum pengen ngecek. Kamu harus siapin stand up dengan logat Malaysia. Betul. Saya Bisa bisa lah tak? kalau Malaysia. Bisa tak? Bisa. Harus Pak ada sikit-sikit. Sikit-sikit. Mesti ada lah. Saya bisa kalau cuma Cemana tuh kalau bahasa tak Malaysia. bisa? Bisa lah. Bisa ya. Pokoknya yang penting dagunya maju. Bahasa Malaysia. Terus kebetulan Ih. ya yang penting gitu semua. Sitik-sitik. Siti ya. Pusing-pusing. Oh Pusing-pusing. siti-siti, Betul. siki-siki. Ya. Ya. Nanti saya belajar lagi bahasa Malaysia. Kalau lucu opening act Mama Ute ya. Nah, Ya. Opening act-nya Iya. Pas banget. komedi. Mama Ute, opening by Ote. Pas. Deh. Mas Nanda. Nanda. Mas Nanda nih kesel atau seneng nih kayaknya ngeliat Ote. Kayaknya disabotase tadi pas ininya nongol deh. Gile ya. Ote, jelas kita semua terhibur semua malam ini. Thank you mas. Juara sih, artinya dengan situasi stage kayak begini, vibe yang beda dengan peserta lain, lu bisa membuat suasana cair sih malam ini dan semua nggak ada yang nggak terhibur malam ini malu. Dan kerennya adalah bukan cuman by scripted gitu script tapi materi tapi spontannya uhuy gitu. Bang Komeng dong ya. Keren. Jadi lu punya kualitas sebagai stand up atau komedian yang kuat sih, yang punya potensi kuat sih ke depan sih. Keren. mentalnya, Terima kasih banyak, Mas. mentalnya
Ote keren. Setuju sama Iya. mental Iya kan? ini, Mentalnya Ote keren. Karena, dia saya- cuek aja gitu di Iya. tengah-tengah yang gini terus Saya- benar kata Ivan benar. tadi nggak ada yang ketawa ya dia cuek Cuek aja, aja bener. gitu dan spontan keren Ote. Oh gitu kita sampai akhir gak usah ketawa ya, orang dia cuek kan ya. Jangan nanti saya kena mental illness. Gak cocok Nanti ke kamu. psikolog ya. Mental illness kamu gak cocok, masuk angin kamu cocoknya. Ote ya ampun. Cuman tadi ada catatan katanya dari panitia yang lucu sih lucu, cuma joget-joget di awal ganggu katanya ya. Dari lu ya Gil? Agak iya mata Dari agak lu ya? agak sepet gimana gitu tadi mata ya. Gua tahu sih dari lu. Ote terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu Ote. Tepuk Ya. tangan dong Sukses, buat Ote Ote. Syekh Semuanya. dari Cirebon. Terima kasih udah bikin kita hai. Iya, nanti tukeran WA ya kak. Di depan Ardin loh berani menggoda Iya, Indi. Wah. Ardin jangan dibalas DM-nya Din. Gimana sih itu orang? Belok dia ke Indi gimana itu? Tapi Indi suka yang lucu-lucu katanya. Oh masa? Oh, Iya kan? Oh, bahasan di belakang nih ya. Iya benar. Udah aja tuh Mas Tolong Nanda. diedit ya. Can make a burst of blood.